isolasi dan pemurnian protein. Nah, untuk dapat melakukan isolasi protein, pertama kita harus mengetahui dulu di mana lokasi protein tersebut. Ya. Jadi metode ini sama saja apakah proteinnya merupakan suatu enzim. Jadi ada fungsi katalitiknya ya. Atau kalau dia protein bukan enzim, seperti protein transport, protein membran dan seterusnya. Hal yang pertama yang harus diketahui adalah di mana lokasi dari protein tersebut. Nah, pada umumnya ada suatu organisme, misalnya suatu bakteri ya. Misalnya ada bakteri, kemudian dia punya membran sel, ya kan? Nah, enzim itu bisa ada di 3 tempat, ya. Yang pertama dia ada di luar sel, atau kita namakan ekstraseluler. Artinya mikroorganisme ini dia punya suatu sistem untuk mengeluarkan mengeluarkan protein atau enzim tersebut ke lingkungannya. Dan biasanya kalau kita bekerja dengan bakteri ekstraseluler itu artinya dia ada di media pertumbuhan. Nah, lokasi dari protein tersebut tentu akan bergantung pertama sekali terhadap jenis organisme yang menghasilkan enzim atau protein tersebut. Nah, katakan kita ingin bekerja dengan suatu mikroorganisme ya, yang biasanya kita gunakan untuk mengekspresikan enzim atau protein tertentu, misalnya suatu bakteri ya. Suatu bakteri, katakan bentuknya seperti ini ya. Kemudian dia punya suatu membran sel. Nah, untuk kasus ini bisa ada 3 lokasi enzim itu. Bisa dia ada di luar sel, artinya nanti dia akan kita peroleh dari media atau medium pertumbuhannya. Nah, yang seperti ini kita namakan lokasinya adalah ekstraseluler. Nah, dalam kasus enzim yang dihasilkan secara ekstraseluler, artinya bakterinya memiliki suatu mekanisme untuk mengeluarkan enzim tersebut ke medium pertumbuhannya. Jadi mengeluarkan enzim tersebut dari sel. Kalau enzimnya ada di luar sel, di medium pertumbuhan, maka cara kita untuk mendapatkan enzim ini relatif lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Nah, kita bisa bayangkan ini kita tumbuhkan di suatu medium ya, misalnya ada Erlenmeyer gitu ya. Ya, mudah-mudahan terlihat seperti Erlenmeyer. Nah, di sini kita punya medium pertumbuhan, mungkin yang kamu pernah dengar ya, namanya medium Luria bertani atau LB. Nah, si bakteri yang merah ini ada di dalamnya, ya kan? Selnya tidak terlihat ya, biasanya kita hanya melihatnya dalam bentuk adanya kekeruhan yang diamati pada OD 600 atau ini panjang gelombang 600 di spektrofotometer UV visible. Jadi ada kekeruhan yang muncul. Nah, kalau enzimnya itu ada di ekstrasel, artinya dia ada di dalam medium pertumbuhannya. Ya. Dia adanya di lingkungan berairnya ini ya. Biasanya pelarutnya nanti air. Nah, di sini terdapat enzim. Sehingga agar kita dapat memperoleh enzim ini dan memisahkannya dari sel, cara yang digunakan adalah
sentrifugasi. Ya. Dilakukan sentrifugasi, yaitu diputar dengan kecepatan tinggi dalam suatu setup atau aparatus tertentu. Ya, kurang lebih dia seperti mesin cuci gitu ya. Dia muter sehingga nanti di tabung sentrifugasinya tersebut, katakan bentuknya begini ya. Mohon dimaafkan ini kemampuan menggambar yang kurang baik. Nanti selnya akan mengendap karena dia berat. Nanti timbul suatu endapan, mungkin kekuningan gitu ya warnanya. Di sini nanti ada cairan media pertumbuhan. Oleh karenanya kalau kita ingin memperoleh ekstraseluler, maka kita tinggal ambil cairan ini. Nanti di sini ada kandungan ya, enzim. Belum murni, tapi dia ada di sini. Nanti baru kita masuk ke pemurnian. Nah, itu yang mekanisme yang kita gunakan kalau dia merupakan suatu enzim yang ekstraseluler. Ya. Jadi dia ada di luar sel, tepatnya di dalam media pertumbuhan. Tinggal diputar dengan kecepatan tinggi, selnya nanti akan dalam bentuk endapan atau ini istilahnya pelet ya. Ini orang menamakannya adalah pelet. Yang ini L ya. Yang ini adalah supernatan ya. Jadi enzimnya nanti ada di dalam supernatan. Nah, berikutnya posisi yang mungkin lagi selain ekstraseluler adalah tentu saja di dalam ya. Dia merupakan suatu protein atau enzim yang terdapat di dalam sel atau intraseluler. Bisa juga yang ketiga, ya tadi 1 ekstraseluler, 2 intraseluler, dan yang ketiga dia ada di sini. Ya. Dia ada posisinya itu misalnya pada membran selnya justru. Misalnya dia protein yang terdapat dalam membran sel. Nah, dalam 2 kasus ini maka harus ada tahap tambahan yang kita lakukan. Tidak cukup ini ya. Kan bisa dibayangkan ini suatu sel, terus di luarnya ini adalah medium pertumbuhan, tidak bisa disentrifugasi saja. Kalau kita sentrifugasi, nanti yang kita dapatkan adalah suatu sel utuh. Sedangkan enzimnya ada di dalam sel itu. Ya. Oleh sebab itu, ada satu tahap yang dinamakan, mungkin kamu juga sudah pernah mendengar, istilahnya adalah lisis. Ya. Lisis itu gunanya adalah untuk menghancurkan membran sel ini, kemudian bisa memperoleh enzim yang ada di dalam selnya. Nah, kalau enzimnya itu ada di membran sel, maka biasanya ada reagen-reagen tertentu ya yang harus ditambahkan. Umumnya ada deterjen, ya. Deterjen tentu saja dalam tanda kutip ya. Maksudnya di sini deterjennya adalah senyawa-senyawa yang kita kenal sebagai surfaktan atau surface active agent ya. Surfaktan itu seperti yang kamu sudah tahu, ada bagian hidrofob atau non-polar dan ada bagian hidrofil. Biasanya harus ditambahkan sejenis deterjen. Kenapa demikian? Karena membran sel ini ya, dia terbentuk dari suatu lipid bilayer kan? Sudah pernah belajar dulu apakah di kimia ataukah di kuliah biokimia umum. Dia sifatnya sendiri adalah suatu lingkungan yang amfifilik ya, istilahnya adalah amfifilik. 2 kesukaan ya. Bagian sini sukanya yang polar, bagian sini sukanya yang non polar. Maka saat dilakukan lisis umumnya perlu ditambahkan deterjen. Nah, kalau dia intraseluler biasanya tidak perlu ya. Karena intrasel ini di dalamnya juga isinya adalah air. Jadi ini air, di luar juga air, tapi di antaranya ini adalah suatu lingkungan yang amfifilik. Nah, lisis atau perusakan sel itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya kita kenal 3 ya.
2, 3. Ada yang namanya lisis secara mekanik. Ada yang namanya lisis secara kimiawi. Kemudian lisis secara enzimatis. Nah, seringkali juga metode yang dilakukan adalah metode kombinasi. Jadi tidak hanya mekanik, tidak hanya kimiawi atau tidak hanya enzimatis, tapi gabungan. Ya. Nah, mekanik tentu saja seperti namanya, ini ada suatu gaya yang di-apply, yang dilakukan terhadap sel sehingga selnya bisa pecah. Bisa misalnya dilakukan suatu proses namanya ultrasonikasi. Diberikan suatu trigger ya, suatu pemicu dalam bentuk gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga selnya itu nanti akan pecah. Ya, kalau kamu melakukan ultrasonikasi maka biasanya kamu harus menggunakan penutup telinga karena dia akan mengganggu juga sistem pendengaran manusia juga ya. Jadi kalau melakukan ultrasonikasi biasanya pasti telinganya juga harus ditutup karena itu adalah frekuensi tinggi agar sel dapat pecah. Ya, tentu saja sel bakteri ya yang kita ingin pecahkan. Nah, secara kimiawi bisa ditambahkan zat-zat yang kemudian dapat merusak sel. Termasuk juga deterjen ya. Deterjen ini karena dia dapat berinteraksi dengan membran sel, dia juga bisa membuka selnya atau melakukan lisis. Kalau enzimatis, biasanya ada suatu enzim namanya adalah lisozim ya, yang tugasnya adalah membuka sel, melakukan lisis. Nah, seringkali metode ini dilakukan dengan cara optimasi dulu ya. Apakah mekanik lebih baik ataukah misalnya dilakukan suatu kombinasi. Nah, setelah dilakukan lisis ya, setelah dilakukan lisis barulah kita bisa memperoleh enzim yang ada di dalam sel. Atau kalau dia dalam membran kita juga bisa peroleh, tapi kita harus tambahkan senyawa untuk menstabilkan enzim yang sifatnya di lingkungan amfifilik ini. Nah, tentu saja bisa dibayangkan kalau misalnya sel ini dibuka, pasti di dalamnya ada sangat banyak protein, ya kan? Katakan kamu ingin sebuah enzim di sini, ya, enzimnya apalah yang mudah ya, misalnya amilase ya, contoh, karena dulu rasanya pernah praktikum amilase kan. Katakan ini bakteri yang sudah direkayasa secara rekombinan, rekayasa genetika untuk menghasilkan amilase, dan kamu ingin memperoleh amilase yang one way or another dia tuh adanya di dalam sel. Kemudian dilakukan lisis kan, misalnya diletakkan di mesin ultrasonikasi. Lalu selnya akan pecah. Tentu saja dalam sel itu tidak hanya ada amilase, ada banyak protein yang lain. Katakan bakterinya bakteri E. coli ya. Berarti nanti ada segala macam protein serta enzim E. coli-nya sendiri, yang lain-lain. Ya, segala enzim yang dia butuhkan untuk kehidupannya, pasti semuanya juga ada di situ, ya kan? Pasti semuanya juga ada di sini. Begitu juga dengan protein yang ada di membran sel tadi, pasti juga di sini ada banyak protein-proteinnya E. coli, misalnya ya. Sehingga setelah itu barulah kita lakukan proses pemurnian, ya, pemurnian. Makanya isolasi dan pemurnian itu umumnya suatu tahapan yang berkesinambungan ya. Kalau orang ingin peroleh enzim, apalagi inginnya dalam kadar atau kemurnian yang baik, pasti tidak bisa berhenti di lisis ya. Kalau lisis lalu berhenti, pasti nanti yang diperoleh adalah campuran ya, campuran enzim yang diinginkan dengan protein-protein yang lain. Kalau memang ingin diperoleh murni enzim ini saja, maka berikutnya harus dilanjutkan dengan tahap pemurnian.